Bilkis ini yang masih berumur 4 tahun diculik di Taman Pakui Sayang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan kini alhamdulillahnya Tribuners telah ditemukan. Korban ini ditemukan di kawasan suku anak dalam Jambi di Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi. Nah, ini memang cukup jauh ya Tribuners perjalanan dari penculikan hingga penemuan ini kurang lebih sekitar semingguan Tribuners. Dan tersangka ada 4 orang berinisial SY asal Kota Makassar, NH warga Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, kemudian MA dan AS, ini keduanya merupakan warga Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sebelumnya, Bilkis ini disebut ditemukan oleh SPE Kading Jaya, Kecamatan Tabir Selatan. Nah, pihak kepolisian ini menyebut Tribuners bahwa mereka melakukan pendekatan terhadap tetua suku untuk mengembalikan sang Bilkis ini pada hari Sabtu, 8 November 2025. Saat ditemui oleh tribunjambi.com, antropolog Komunitas Konservasi Indonesia, Warsi Robert Aritonang, yang mewakili Bagendang, ini orang rimba atau dari SAD, menceritakan bahwa beberapa hari sebelum Bilkis ditemukan ada istri dari Bagendang yang didatangi oleh orang luar. Orang luar ini membawa anak perempuan bernama Bilkis ini ya, Tribuners ke kelompok mereka. Mereka meminta untuk merawat anak ini karena anak berasal dari keluarga kurang mampu dan kabarnya tidak sanggup membiayai kehidupan anak ini. Dan penyerahan anak atau Bilkis ini Tribuners disertai selembar uang, selembar surat bermaterai Rp10.000 yang menyatakan bahwa anak ini diserahkan oleh ibu kandungnya dan tidak akan ada tuntut menuntut di hari kemudian ya. Dan tak lama kemudian kelompok SAD ini mendapat kabar bahwa Bilkis ini merupakan korban penculikan dan Bagendang pun akhirnya menyerahkan anak ini ke pihak berwenang. Namun sekitar 2 hari anak ini bersama dengan kelompok itu memang baru saja muncul informasi penculikan itu ya Tribuners. Kemudian tadi Bagendang ini menyerahkan anak ke pihak berwenang. Robert mengatakan bahwa orang rimba dalam kasus ini sebenarnya juga menjadi korban ya, karena memang ada pihak lain yang memanfaatkan kerentanan mereka melalui narasi palsu, kemudian janji ekonomi atau bujukan emosional. Orang rimba ini disebut dijadikan alat dalam jejaring kejahatan yang mereka sendiri sebenarnya tidak memahami. Ia menuturkan publik dan aparat untuk harus berhati-hati agar tidak menjadikan orang rimba sebagai kambing hitam atas persoalan yang mungkin lebih luas. Dan yang perlu diusut ini bukan hanya siapa yang terlibat Tribuners, tetapi siapa yang memanfaatkan orang rimba dan menciptakan kondisi yang membuat mereka ini terjebak dalam situasi yang cukup sulit. Dan memang ya Tribuners kadang niat baik belum tentu berakhir baik. Tapi apapun itu tetap berhati-hati ya Tribuners agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, kalau menyimak seputar penculikan ini, salah satu tersangka penculikan diketahui asalnya ini dari Merangin, Jambi. Ia bernama Ade Frianto Syaputra dan terungkap sosok Ade Frianto ini melakukan aksinya ternyata akibat faktor ekonomi. Ia ditangkap bersama dengan pelaku lainnya, Tribuners, Mary Ana, di sebuah penginapan dekat Masjid Raya, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi. Kabar ditangkapnya Ade Frianto ini cukup membuat para tetangganya kaget ya. Jadi warga ini awalnya mengira yang bersangkutan baik, tapi ternyata malah terlibat kasus kejahatan. Ada seorang warga yang mengaku bahwa Ade Frianto ini dikenal di sana sebagai seseorang yang rajin ibadah. Bahkan sehari-hari orangnya disebut baik, loyal, supel, bahkan suka ikut bergotong royong dengan warga. Kemudian tetangga baru ini mengetahui Ade Frianto ditangkap dari media sosial. Mereka ini juga selama ini mengetahui Tribuners bahwa pelaku bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian sosok Ade Frianto ini diketahui telah menikah dan menetap di kota Jambi meskipun sesekali ya terlihat Ade Frianto ini pulang kampung ke Kabupaten Merangin. Kemudian warga ini memang menegaskan bahwa sosok Ade Frianto sangat baik dengan warga sekitar. Bahkan mereka tidak menyangka jika sosok Ade Frianto bisa melakukan kejahatan seperti penculikan ini. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Juhandani mengatakan bahwa MA dan AS melakukan transaksi jual beli ini melalui aplikasi TikTok dan WhatsApp. Dan
Mungkin mirisnya Tribuners, keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan juga WhatsApp. Nah, Tribuners, setelah Ade Frianto, kita akan menyimak satu tersangka penculikan Bilkis lainnya, yaitu sosok Sri Yuliana yang diduga kuat nih jadi pelaku utama penculikan ini. Bahkan kabarnya sosok SY ini menjual anak kandungnya sendiri. Jadi dugaan ini muncul Tribuners dari pengakuan 2 anak Sri yang saat ini berada di rumah aman di bawah pengawasan petugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Lantas siapa sebenarnya sosok SY ini? Selama ini Sri dikenal bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sri tinggal di sebuah indekos yang berada di kawasan Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Ia juga diketahui Tribuners setelah berpisah dari suaminya dan menjadi orang tua tunggal. Nah, karena alasan ekonomi, Sri nekat menculik dan menjual Bilkis lewat akun Facebook Hiromani Rahim Bismillah. Informasi sementara mengatakan bahwa Sri ini memiliki 5 anak, namun hanya 2 yang tinggal bersamanya di indekos. Jadi 1 dari 2 anak Sri yang berada di rumah aman ternyata yang tak disangka juga menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya di kota Makassar. Tribuners, simak juga salah satu informasi pernyataan dari pihak kepolisian. Penyelidikan Polrestabes sudah mengamankan 4 tersangka. Adapun tersangka adalah SY, perempuan, 30 tahun, pekerjaan PRT, alamat Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Kemudian tersangka kedua NH, perempuan, 29 tahun, pekerjaan pengurus rumah tangga, alamat Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jateng. Kemudian yang ketiga, MA, perempuan, 42 tahun, pekerjaan PRT, alamat Kecamatan Bangko, Kabupaten Maringin, Provinsi Jambi. Kemudian AS, laki-laki, 36 tahun, karyawan honorer, Kecamatan Bangko Maringin, Provinsi Jambi. Adapun kronologis kejadian pada tanggal 2 November 2000 di bawah umur, yaitu berusia 4 tahun, menghilang pada saat ikut ayahnya bermain tenis di lapangan Pakui Sayang, Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan, Polrestabes Makassar mengamankan SY sebagai pelaku utama, membawa korban dari TKP ke kos pelaku di Jalan Abu Bakar Lambogo, kemudian menawarkan korban melalui medsos Facebook dengan akun Hiromani Rahim Bismillah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.